Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk melakukan amalan soleh dengan penuh ketaatan untuk meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tahukah kita bahwasannya pahala amalan ibadah yang kita lakukan akan gugur dan terhapus jika kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Di antara amalan yang tersebut adalah yang pertama, hasad dengki. Hasad dengki adalah tidak senang atas sesuatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, dan bahkan ia berusaha agar orang-orang tersebut mereka kesenangannya semua hilang dan menjadi susah. Orang yang ada hasad dengki ini senang melihat orang yang lain susah dan sangat susah bahkan kecewa melihat orang lain yang lain senang. Penyakit ini biasanya berjangkit pada orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, bisnis, dalam dunia pekerjaan, keluarga. Bahkan di kalangan orang-orang berilmu pun hasad dengki masih berlaku juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, "Dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian engkau lebih banyak dari sebagian yang lain. Sebab bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu." Quran surat An-Nisa ayat 32. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhkanlah dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, gadab, marah atau emosi. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi, karena sikap marah yang tak terkawal akan dapat menggugurkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." Quran surat Al-Imran ayat 134. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, ghibah, menganggap atau mengatakan orang baik itu buruk. Ghibah atau istilah lainnya adalah gosip. Hal ini bukan suatu yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Ghibah yang pada hakikatnya adalah membicarakan hal orang lain tanpa ada niat dan maksud dan tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, merasa tersinggung dan marah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan, sebab sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan kalian menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara engkau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat lagi maha penyayang." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, takabur atau sombong.
Takabur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tak mau menerima kebenaran walaupun dirinya itu salah. Sungguh takabur ini merupakan sifat iblis. Sebagaimana iblis yang amal ibadahnya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dulu mengangkat iblis ke surga dan dijadikan pemimpin para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan dibekali berbagai pengetahuan dan memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud padanya, termasuk juga iblis. Akan tetapi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa tak layak melakukannya, karena kesombongannya, karena iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran surat Luqman ayat 18. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, "Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka menyombongkan diri." Quran surat An-Nahl ayat 23. Haritsah bin Wahab Al-Qusai'i berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita serta terhindar dan terpelihara dari keburukan yang bisa menghilangkan dan menghapus semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.